Halo para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Ada satu kabar super penting nih, sebuah angin segar yang udah lama banget kita tunggu-tunggu. Pemerintah baru aja meresmikan sebuah perisai baru, sebuah komitmen nyata untuk melindungi para pahlawan pendidikan kita. Yuk, kita kupas tuntas, apa sih sebenarnya isi dari perisai baru ini dan gimana dampaknya buat kita semua di ruang kelas? Tapi coba kita renungkan sejenak. Jujur aja deh, apakah selama ini para guru dan tenaga kependidikan kita itu benar-benar merasa aman? Aman dari ancaman, intimidasi, atau perlakuan yang, nggak adil? Sayangnya, ini kan realita pahit yang sering kita dengar, bahkan mungkin kita alami. Nah, inilah masalah besar yang coba diatasi oleh peraturan baru ini. Dan inilah jawabannya. Sebuah perisai baru yang jauh lebih kuat dan komprehensif akhirnya lahir. Ini bukan sekedar revisi aturan lama loh, tapi sebuah payung hukum yang dirancang dari nol untuk memberikan perlindungan yang nyata dan mengakhiri masa-masa penuh ketidakpastian bagi para pendidik kita. Oke, sekarang mari kita selami lebih dalam ya. Sebelum kita bongkar satu persatu pasalnya, penting banget buat kita paham dulu. Apa sih semangat dan fondasi utama di balik perisai baru ini? Kenapa ini begitu penting? Ujung-ujungnya, semua aturan ini tuh tujuannya cuma satu, tapi fundamental banget. Memberikan rasa aman dan nyaman. Logikanya kan sederhana ya. Kalau seorang pendidik merasa aman, tenang, dan dihargai, mereka pasti bisa bekerja dengan lebih profesional dan fokus mendidik generasi penerus kita. Sesimpel itu, tapi dampaknya luar biasa. Nah, perlindungan ini berdiri di atas 4 prinsip utama, non-diskriminatif, akuntabel, dan nirlaba. Tapi coba deh perhatiin poin terakhir, ini krusial banget, praduga tak bersalah. Ini jadi benteng penting buat melindungi para pendidik dari pengadilan massa, terutama di media sosial, sebelum ada keputusan hukum yang jelas. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya dihakimi duluan. Sekarang kita masuk ke jantung dari perisai ini. Peraturan ini tuh dibangun di atas 4 pilar yang super kokoh yang menopang seluruh sistem perlindungan bagi para pendidik. Penasaran apa aja? Ini dia keempat pilarnya. Ada perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan K3, sampai perlindungan haki. Lengkap banget kan? Mencakup hampir semua aspek kehidupan seorang pendidik. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama, dan mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu, perlindungan hukum. Ini adalah benteng bagi para guru dari segala macam ancaman. Mau itu dari siswa, orang tua, masyarakat, atau bahkan, dari birokrasi internal sekalipun. Semuanya dilindungi. Dan yang keren banget, definisi kekerasannya diperluas. Jadi bukan cuma soal fisik atau psikis aja, tapi juga mencakup perundungan, kekerasan seksual, dan yang paling baru nih, kekerasan berbasis kebijakan. Artinya apa? Bayangin ada kebijakan sekolah yang memaksa guru honorer kerja lembur terus-menerus tanpa kompensasi yang layak. Nah, itu sekarang bisa dianggap sebagai bentuk kekerasan. Ini terobosan besar. Pilar kedua, ini soal menjaga martabat profesi. Pilar ini melindungi pendidik dari PHK sewenang-wenang, imbalan yang nggak layak, atau pembatasan untuk menyampaikan pandangan ilmiah mereka. Intinya, profesi guru itu harus dihargai dan dijaga kehormatannya. Titik. Lanjut, pilar ketiga yang juga nggak kalah penting, keselamatan. Sekolah itu harus jadi tempat yang aman dan sehat. Para pendidik berhak dilindungi dari risiko kecelakaan kerja, bencana, dan segala hal yang bisa mengancam keselamatan fisik dan mental mereka di lingkungan sekolah. Dan pilar terakhir, sesuatu yang sering banget terlewatkan. Haki. Semua karya pendidik, entah itu buku, modul ajar, video pembelajaran, atau inovasi lainnya, sekarang dilindungi oleh hukum. Ini adalah sebuah pengakuan yang sangat penting atas kreativitas dan kerja keras para guru di era digital ini. Oke, peraturannya udah keren, pilar-pilarnya kokoh, tapi pertanyaannya siapa yang akan menjalankannya di lapangan? Nah, kenalan dulu sama garda terdepan perlindungannya, Satuan Tugas atau disingkat Satgas. Sistemnya ini dibuat berlapis, dan ini pinter banget loh. Pengaduan dimulai dari level organisasi profesi. Kalau di sana nggak tuntas, kasusnya bisa naik ke Satgas di pemerintah daerah. Dan kalau masih buntu juga, bisa langsung eskalasi ke level paling tinggi, yaitu Satgas Kementerian. Alurnya jadi sangat jelas dan terstruktur. Terus, kapan ini semua akan berjalan? Peraturan ini ngasih tenggat waktu yang tegas, nggak main-main, 18 bulan. Yap, hanya 18 bulan bagi semua tingkatan untuk membentuk Satgas mereka. Jadi ini bukan wacana lagi, tapi target yang harus dikejar bersama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Kalau Anda seorang pendidik dan amit-amit butuh perlindungan, apa yang harus dilakukan? Gimana cara kerjanya? Yuk kita lihat panduan langkah demi langkahnya.
Prosesnya ada 4 tahap yang sederhana. Pertama, aduan Anda diterima. Kedua, tim Satgas akan memeriksa masalah dan bukti-bukti yang ada. Ketiga, mereka akan membuat kesimpulan dan merekomendasikan solusinya. Dan terakhir, eksekusi solusinya yang sebisa mungkin diutamakan lewat jalur damai seperti mediasi. Nah, supaya laporan Anda cepat diproses dan gak mental, ada contekan nih. Pastikan ada identitas lengkap Anda, kronologi kejadiannya detail, sebutkan nama pihak-pihak yang terlibat, lampirkan bukti awal, dan tentu saja, tanda tangan. Semakin lengkap, prosesnya akan semakin cepat. Dan ini dia salah satu terobosan paling pentingnya. Ada aturan main yang super ketat, 3 hari kerja. Kalau pengaduan Anda nggak ditangani dalam waktu itu, Anda berhak untuk langsung melompat ke tingkat Satgas berikutnya. Ini sinyal kuat bahwa nggak ada lagi kasus yang akan didiamkan atau diabaikan berlarut-larut. Kita sudah bahas peraturannya, pilar-pilarnya, sampai cara kerjanya. Sekarang, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana semua ini akan membentuk masa depan ruang kelas kita? Apa dampaknya nanti? Pada akhirnya, semua pasal yang rumit, semua prosedur, dan semua Satgas yang kita bahas tadi, itu semua kembali ke satu tujuan yang fundamental, memberikan rasa aman dan nyaman. Ini bukan sekedar dokumen hukum, tapi sebuah komitmen untuk mengubah atmosfer dan budaya di seluruh lingkungan pendidikan kita menjadi lebih baik. Peraturan ini adalah sebuah perisai yang telah ditempa dan diberikan kepada kita. Tapi, sebuah perisai hanya akan kuat kalau dipegang dan digunakan bersama-sama. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, siapkah kita mengawal implementasinya agar perisai ini benar-benar bisa melindungi para pahlawan pendidikan kita? Mari kita kawal bersama.